Selamat siang Bu Elvira, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saat ini kami ingin mempresentasikan tentang penentuan sumber daya optimal untuk produksi minuman segar berdasarkan pemodelan matematis Cobb-Douglas. Perkenalkan, saya sendiri Christopher Bagasrianto dengan NIM 134251110. Nah, untuk latar belakang tersendiri di dunia industri saat ini, pengambilan keputusan harus didasarkan oleh analisis yang sangat kuat demi mencapai efisiensi dan keuntungan yang sangat maksimal. Nah, oleh karena itu, kami menggunakan model matematika untuk membantu memetakan proses produksi ini secara kuantitatif. Dalam analisis ini, kami memilih fungsi produksi Cobb-Douglas untuk mengukur hubungan antara input dan output, yang kemudian akan dioptimalkan menggunakan metode Lagrange. Nah, studi kasus yang kami angkat adalah optimalisasi pada industri minuman segar. Nah, selanjutnya untuk tujuan, melalui analisis ini ada 3 tujuan utama yang ingin kami capai. Nah, yang pertama adalah kami ingin mengidentifikasi kondisi biaya produksi dan output actual saat ini. Yang kedua, kami ingin memprediksi kondisi paling optimal yang sebenarnya bisa dicapai oleh perusahaan. Nah, dan yang terakhir, hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kombinasi input tenaga kerja dan modal tepat agar perusahaan bisa meraih keuntungan yang sangat maksimal. Di sini terdapat beberapa rumus yang kami gunakan untuk melakukan perhitungan. Yang pertama ada fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu fungsi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara input produksi dan output yang dihasilkan, di mana Y melambangkan jumlah output yang dihasilkan, K melambangkan modal atau jumlah mesin, dan L melambangkan tenaga kerja. Kemudian alfa beta sebagai elastisitas dari jumlah mesin dan juga tenaga kerja. Kemudian ada biaya input, yaitu biaya yang nantinya diselisihkan dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Di sini R melambangkan biaya sewa modal per bulan, modal mesin per bulan, kemudian K itu jumlah mesinnya, W upah pekerja per bulan, dan L itu jumlah pekerjanya. Kemudian ada constant returns to scale, di sini alfa tambah beta sama dengan 1, sehingga kalau misalnya alfanya 0,33, maka betanya akan diperoleh sebagai angka 0,67. Kemudian terakhir ada metode Lagrange, yaitu metode yang digunakan untuk mencari nilai maksimum atau minimum lokal suatu fungsi. Kemudian untuk pembahasannya, di sini terdapat fungsi model Cobb-Douglas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus untuk proyek ini, kelompok kami memilih perusahaan pada urutan ke-10, yaitu industri minuman segar. Di sini kami memperoleh fungsi Cobb-Douglasnya, yaitu A-nya 75, alfanya 0,33, dan betanya 0,67, sehingga bisa dilihat fungsinya di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari perhitungan yang telah kami peroleh. Nah, jadi di soal itu kan diberikan informasi-informasi kayak variabel buat A, alfa, R, dan W-nya. Nah, jadi di sini saya catat ulang. Alfa tadi kan diberi di soal itu 0,33. Nah, kita tahu formulasi beta itu sama dengan 1 dikurang alfa. Maka beta itu nilainya 1 dikurang 0,33 sama dengan 0,67. Jadi di sini kita tahu formula keuntungan itu ini fungsi F ini dikurang RK ditambah WL itu tuh diberikan juga pada informasi ini keuntungan. Nah, jadi di sini saya kelompokkan RK ditambah WL sehingga saya pilih si fungsi F ini sebagai fungsi objektif dan yang ini sebagai fungsi kendala. Nah, terus kalau mau nyari keuntungan maksimum itu kita harus milih antara yang ininya minimum, fungsi kendalanya minimum, atau yang FKL-nya yang maksimum. Nah, jadi di sini saya akan mencari aja K dan L sehingga F maksimum gitu. Nah, terus kan udah ini RK ditambah WL itu aku misalkan sebagai fungsi C ya, C, K, L. Nah, di sini aku cari dulu C awalnya, substitusi K dan L yang itu dikasih di soal tuh K-nya itu 30 dan L-nya 130. Nah, jadi di sini kita dapat ya C-nya itu 878,7 dikali 10 6 sebenarnya kalau juta. Tapi aku coret biar satuannya biar gampang. Nah, pokoknya C-nya itu nggak boleh melebihi ini gara-gara ini fungsi produksi awal ya. Nilai biaya produksi awal. Nah, terus dapatlah fungsi ini, fungsi C. Aku cari karena kita akan menggunakan metode Lagrange, jadi aku cari semuanya ini turunan
turunan beraranya ini. Sehingga dapat ini buat yang fungsi C itu 74,5 jika diturunkan terhadap K, kalau diturunkan terhadap L ini 50,4. Lakukan hal yang sama dengan fungsi objektifnya, diperolehlah nilai segini. Nah, terus berdasarkan metode Lagrange kita tahu gradiennya si Y itu bakal sama dengan lambda suatu variabel tambahan dikali ini. Ini bisa ganti langsung pakai variabel ini ya. Sebenarnya pakai variabel C dengan Y. Nah, ini perhitungannya bisa dilihat sendiri di laporan. Terus dari hasil substitusi dan eliminasi kita dapatlah L-nya ini 57,569. Nah, tadinya kita dapat K dulu, nilai K 79,024. Saya ambil yang minimum aja. Ya, bulatin ke bawah itu jadinya 79 K-nya. Nah, kalau substitusi K ke fungsi C tadi, dapatlah L-nya itu 57,569. Nah, kenapa di sini aku ngambilnya L-nya itu 57 bukan 58? Gara-gara kalau kalian substitusi L-nya 58, itu C-nya bakal melebihi biaya produksi awal, jadi nggak boleh. Nah, maka aku substitusilah L57 dan K79 ke fungsi ini, fungsi Y ya, fungsi FKL atau Y. Nah, dapatlah segini 4.761. Nah, ini tuh biaya ini, fungsi dari si F ini. Nah, kalau si F ini maksimum, otomatis si keuntungan juga maksimum kan. Makanya gara-gara Y aksen atau Y dengan L dan K yang diberikan yang kita peroleh itu lebih besar dari Y0, berarti perusahaan masih bisa memperoleh keuntungan lebih. Terima kasih. Dari hasil perhitungan kami, terlihat bahwa kondisi input industri minuman segar masih belum optimal. Perusahaan menggunakan 30 mesin dan 130 pekerja dengan biaya produksi sebesar 878.700.000 dengan kurang lebih 3.650 unit terproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi aktual perusahaan belum pada keadaan maksimum. Optimasi input ini meningkatkan output sebesar 30,4% dan keuntungan sebesar 40,1% karena adanya disproporsionalitas pengalokasian sumber daya pada kondisi awal. Pada fungsi produksi terlihat bahwa pangkat pada variabel mesin lebih besar dibanding variabel pekerja, maka kontribusinya terhadap output juga akan lebih besar. Nah, sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu rekomendasi. Saya, Catherine Stumeang, dengan NIM 1342539, akan menjelaskan bagian terakhir dari laporan ini, yaitu rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan juga kesimpulan yang telah kami lakukan. Nah, kelompok kami merekomendasikan industri minuman segar untuk menaikkan jumlah mesin menjadi 79 unit dan juga mengurangi jumlah pekerja menjadi 57 orang saja. Mengapa demikian? Dapat kita lihat pada tabel perbandingan kondisi aktual dan kondisi optimal. Penambahan mesin akan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan dan juga memperbaiki keseimbangan antara kontribusi mesin dan juga pekerja terhadap output yang dihasilkan. Jumlah pekerja yang berlebihan, yaitu 130 orang, justru ternyata menjadi beban biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengurangan secara bertahap melalui relokasi, pelatihan ulang, ataupun pengurangan alami pekerja. Kenapa? Agar mengurangi dampak sosial yang merugikan. Nah, kuncinya dari keseluruhan laporan ini adalah bahwa peningkatan keuntungan industri minuman segar ternyata terletak pada efisiensi alokasi sumber daya input yang ada, yaitu mesin dan juga pekerja, bukan pada penambahan anggaran biaya produksi. Oleh karena itu, hal ini terlihat pada tabel perbandingan, di mana jika kita mengoptimalkan jumlah mesin dan pekerja, maka output yang dihasilkan dapat meningkat menjadi 30,4%, sedangkan keuntungan dapat meningkat pesat sekitar 40,1%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.